Di akhirat nanti, ketika masing-masing makhluk ya, telah mendapatkan keadilan dari Allah, gitu, Allah ada berfirman kepada neraka untuk mengeluarkan hamba-hambanya. Tapi ada syarat. Walaupun kata Allah itu mereka masih memiliki keimanan seberat zarrah, keluarkan mereka selama mereka tidak melakukan kemusyrikan. Itu bisa bayangin itu. Efeknya dosa syirik. Bukan sekedar kita mendapatkan kehidupan yang sempit di dunia, tetapi di akhirat itu lebih-lebih lagi. Termasuk orang merugi. Karena memang Allah tidak akan memaafkan dosa syirik. Tetapi Allah memaafkan dosa-dosa selain syirik. Makanya kita jangan sekali-kali menganggap remeh yang namanya dosa syirik. Ya, pernah nggak sahabat Syiah membaca ada salah satu hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau bersabda di hadapan sahabatnya, wahai sahabatku, ada seseorang masuk surga karena seekor lalat, dan ada yang masuk neraka karena seekor lalat. Itu kan hadisnya terkenal, ada di kitab Riyadhus Shalihin. Nah, hadis itu Nabi ingin mengajarkan kepada kita, jangan remehkan, jangan anggap kecil dosa syirik. Itu bisa menyebabkan kita neraka itu. Jangan diremehkan gitu. Bayangin itu. Ada orang masuk neraka gara-gara lalat. Begitu juga sebaliknya. Orang yang menjaga tauhid bisa menyebabkan dirinya masuk surga. Disitulah pentingnya kita berjauh, berlepas diri dari perbuatan-perbuatan syirik. Ataupun hal-hal yang bisa mengarah ke sana. Terutama yang sekarang masih ramai itu pengobatan lah itu. Maaf Pak Ustadz, sebelum jauh Pak Ustadz, ini kan yang tadi Pak Ustadz jelaskan tidak dimaafkan itu Pak Ustadz ya. Banyak yang nanya juga, lantas kalau yang dia pernah melakukan kesyirikan kemudian bertobat gitu Pak Ustadz ya, apakah diampuni sama Allah? Ada kemungkinan diampuni lah ibaratnya gitu. Sedangkan ayat itu kan untuk kesyirikan gitu. Betul. Ya. Jadi poinnya sebenarnya bisa dijelaskan Pak Ustadz. Jadi begini. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik ayatnya, tetapi Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Konteks ayat ini ya, ketika seseorang mati dengan membawa kesyirikan Tanpa belum bertobat. tetapi bagi siapa yang masih hidup selama nyawanya belum sampai tenggorokan, Allah pasti ampuni. Selama nyawanya belum nyampe tenggorokan, Allah pasti ampuni. Sebesar-besarnya dosa kita, bahkan digambarkan walaupun dosa kalian itu seberat bumi dan seluas langit, Allah pasti akan ampuni ketika kita bertobat kepadanya. Artinya masih dalam kehidupan dunia. Tetapi ketika seseorang mati dalam keadaan syirik, nah di akhirat Allah nggak ampuni. Karena di akhirat pun ketika kita disidang sama Allah, kita masih ada kesempatan, ya Allah ampunilah kesalahanku dulu waktu di dunia. Aku pernah berjudi, aku pernah minuman keras, aku pelaku riba dan lain sebagainya yang Allah tuntut. Ampunilah aku. Allah bisa mengampuni itu semua. Kita masih ada upaya terakhir minta ampunan Allah di akhirat. Terakhir itu. Makanya ada kalimat lima yasha, bagi siapa yang dikehendaki Allah. Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Gitu. Kalau misalnya Allah tidak ampuni, nah kita bisa minta kepada Rasul untuk memberikan syafaatnya. Jadi di sono gitu tuh memang mungkin kayak di sini ya, butuh pertolongan, kita ke sana, kita ke sini, gimana biar Allah tuh ampuni, biar pahala kita banyak gitu. Salam Ustaz. Iya. Jadi sampai dikisahkan itu di padang mahsyar ketika ingin menunggu sidangnya Allah, para manusia pergi ke Nabi Adam. Wahai Adam, segerakanlah sidang ini gitu, udah nggak tahan nih di sini, nunggu udah lama bener. Karena dalam hati yang berdebar-debar, karena engkaulah ngoyang kami. Insyaallah. Adam berkata, aku dulu masih punya kesalahan, bukan kepada aku engkau meminta. Terakhir kepada Rasul. Akhirnya Nabi Muhammad menghadap Allah, baru sidang itu dilakukan. Seperti itu. Dan kita masih ada kesempatan memohon ampunan Allah di akhirat. Kita bisa meminta syafaatnya Rasul. Kita juga bisa minta syafaatnya Al-Quran.
Jadi masih ada upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Tetapi bagi mereka pelaku syirik, Allah tidak akan ampuni. Sebelum bertaubat di dunia. Bisa ada pelaku syirik datang kepada Nabi, ya Rasul, berikanlah syafaatmu. Lah ente dulu di dunia melakukan kesyirikan. Padahal itu sesuatu yang aku benci. Aku Allah utus untuk menghancurkan bentuk kemusyrikan semua. Kesyirikan aku hancurkan. Engkau malah piara. Masya Allah. Engkau malah jadi pelakunya, bahkan jadi calo. Aduh, marketing. Marketing lagi. Iya, jadi calonnya syirik. Waduh. Gimana ya, Nabi mau ngasih syafaat begitu. Iya. Maka inilah yang harus kita waspadai. Kesimpulannya adalah jangan anggap remeh dosa syirik. Jangan anggap remeh. Karena efeknya itu luar biasa. Iya, apalagi kalau memang ada satu tempat kita pengen, taruhlah rame gitu, kita punya toko pengen banyak pembeli, kita memakai cara-cara yang nggak dibenarkan, memberikan sajen, membuat perjanjian, pesugihan dan lain sebagainya. Kalau kita mati dalam keadaan seperti itu, nauzubillah subhanahu